Halo MotoGP lovers, selamat datang di channel FMGP Sport, channel yang akan menyajikan berita seputar dunia balap spesial untuk Anda. Jika Sobat GP terhibur dengan berita yang kami sajikan, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Baiklah, langsung saja mari kita simak berita selengkapnya. Hasil buruk kembali dialami pembalap andalan Ducati Francesco Bagnaia. Untuk kali keempat musim ini ia gagal mencapai garis finish. Andalan utama Ducati itu bahkan juga terdepak dari 5 besar klasemen sementara MotoGP 2022. Pecco sejatinya berpeluang besar jadi pemenang di sirkuit Sachsenring, Jerman. Kecepatannya terhitung sangat solid sejak latihan bebas pertama. Belum lagi dia juga sukses cetak rekor lap serta klaim pole position. Ini jelas modal bagus. Tetapi sayangnya nasib baik seolah menjauhi Italiano. Start kurang mulus menyebabkan posisi terdepan direbut oleh Fabio Quartararo selepas tikungan 1. Meski bisa menjaga jarak, Bagnaia justru terjatuh pada lap keempat. Did not finish, atau DNF, dalam Grand Prix Jerman menambah catatan buruk sang pembalap. Setelah kegagalan finish di Qatar, Prancis serta Catalunya, kini ia selisih 91 poin dari Quartararo dan rasanya hanya keajaiban yang dapat mewujudkan mimpi Bagnaia untuk menjadi juara dunia MotoGP 2022. Sebab takkan mudah mematahkan konsistensi El Diablo. Bagnaia mengaku kebingungan untuk menjelaskan apa penyebab pastinya. Penunggang kuda besi Desmosedici GP22 itu benar-benar heran mengapa bisa sampai terjatuh saat balapan. Saya mencoba mengulangi dalam pikiran saya apa yang terjadi dan dalam semua itu saya tidak bisa menjelaskan kecelakaan saya. Tuturnya usai perlombaan. Saya tidak tahu kenapa, yang pasti, jika saya jatuh itu karena saya melakukan kesalahan. Tetapi dalam situasi ini sangat sulit untuk mengetahui dan memahaminya. Melihat data tidak mungkin untuk memahami sesuatu. Saya marah karena saya tidak bisa menjelaskannya. Saya sangat marah karena ketika saya crash biasanya saya sangat kritis terhadap diri sendiri. Di sisi lain, dibandingkan saat alami kecelakaan di Lusail, Le Mans dan Catalunya, Bagnaia mengungkapkan bahwa crash di Sachsenring jauh terasa menyakitkan. Pasalnya dia sama sekali tak dapat menjelaskan apa penyebabnya. Kendati harus pulang dengan tangan hampa. Pecco menyebut masih ada pelajaran yang bisa dipetiknya. Ducati memiliki paket menjanjikan untuk kembali bertarung dalam seri-seri MotoGP berikutnya. Hari ini alasan saya jatuh adalah sesuatu yang tidak bisa saya jelaskan. Jadi lebih sulit untuk diterima, ucap pembalap berusia 25 tahun itu. Satu-satunya hal positif adalah kami kembali berada di puncak, kami tercepat. Dan saya kira jika melihat kecepatan, potensi kami tinggi. Tapi ini sekali lagi Fabio menunjukkan bahwa dia lebih lengkap dari saya. Lebih lanjut, Bagnaia mengaku tidak pernah mengalami kecelakaan seperti itu sepanjang karir balapnya. Pun demikian, dirinya membenarkan jauh lebih menikung pada lap sebelum crash. Saya menempuh lebih dari 70 lap setiap hari, di Jerman, dan dalam semua itu saya tidak merasakan hal yang dekat seperti ini. Ucapnya lagi, tetapi sangat sulit untuk mengetahui apa penyebabnya. Sudut kemiringan saya sama, kecepatannya juga sama. Saya lebih berbelok untuk keluar tikungan. Jadi sangat sulit untuk memahami mengapa saya jatuh. Adalah hal yang paling sulit saat ini. Karena mungkin motor kami hidup dalam margin seperti ini. Sehingga jika Anda melebar, Anda akan crash. Namun saya pikir kecelakaan saya sangat-sangat aneh pada batas hari ini. Putaran ke-11 MotoGP dijadwalkan berlangsung di TT Sirkuit Assen dalam event bertajuk GP Belanda, pada tanggal 26 Juni akhir pekan depan. Sobat GP jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada berita menarik lainnya. Pembalap Repsol Honda Team, Pol Espargaro, membuka akhir pekan MotoGP Jerman dengan terlatih-tatih. Menempati posisi ke-12 dalam klasifikasi FP1, kemudian melorot ke urutan ke-14 pada sesi FP2. Sesi latihan bebas Espargaro yang sulit juga diwarnai insiden kecelakaan. Rider berjuluk Polizio itu tersungkur sebanyak 2 kali di tikungan 1. Akibat dari crash inilah dia pun harus melakukan kunjungan ke pusat medis.
Pol Espargaro mengaku merasakan nyeri teramat sangat pada tulang rusuknya setelah mengalami 2 kecelakaan di sirkuit Sachsenring itu terjadi. Beruntung hasil pemeriksaan menunjukkan tak ada cedera serius. Spaniard pun mendapat lampu hijau untuk menjalani sisa Grand Prix Jerman. Kendati begitu sang pembalap rupanya sempat mengeluhkan rasa sakit. Hari yang berat, kecelakaan pertama tidak buruk, tetapi yang kedua benar-benar mengejutkan saya terjatuh cukup keras. Tuturnya melansir laman Honda Racing Corporation, HRC. Pergelangan tangan dan siku saya sedikit sakit, tetapi rasa sakit terbesar saat ini ada di tulang rusuk kiri saya. Sulit bagi saya untuk bernapas dalam-dalam, terutama dengan semua tikungan kiri di sini, itu cukup menyakitkan bagi saya. Dalam seri Jerman akhir pekan nanti Pol Espargaro akan kembali ditemani test rider HRC, Stefan Bradl, yang menggantikan absennya Marc Marquez. Walau menghadapi home race, tak mudah bagi pria asal Jerman itu untuk beralih dari pengujian ke balapan. Sempat kesulitan dalam latihan bebas pertama, Bradl berhasil membuat peningkatan cukup baik pada sesi latihan bebas kedua. Dia pun merasa gembira bisa membuat kemajuan dalam hal gaya berkendaranya. Masih ada beberapa bagian yang harus diperbaiki, terutama soal laju dan kepercayaan diri saya saat menempuh lap cepat. Ucapnya. Ini akan datang seiring waktu dan disinilah kami akan menemukan 0,1 detik terakhir yang kami lewatkan. Target untuk besok Sabtu adalah untuk meningkatkan lagi, dengan ban belakang soft. Saya ingin mencetak lap time di kisaran 1 menit 20 detik dan itulah tujuannya. Seperti diketahui, hasil kombinasi sesi latihan bebas menempatkan Pol Espargaro pada posisi ke-14. Catatan waktu terbaiknya 1 menit 20,816 detik. Sedangkan tandem sementaranya, Stefan Bradl, menghuni urutan ke-21. Keduanya pun harus menjalani sesi Q1. Sementara itu pembalap terbaik dari Honda dalam FP3 adalah Takaaki Nakagami berhasil mengamankan tempat ke-9 untuk Combine Practice Time. Sebaliknya, rekan setimnya Alex Marquez, bernasib sial setelah crash di tikungan 9. Terima kasih sudah setia di channel ini. Nantikan ulasan-ulasan menarik lainnya dari channel FMGP. Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan sampai jumpa.